pagi keluarga ADC semua. Mari kita memulai Bina Iman kita minggu ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang kami sayangi dan kami kasihi, terima kasih untuk hari baru bersama dengan Papa, Mama, dan keluarga yang kami kasihi. Biarpun saat ini kami masih di rumah dan tidak dapat bertemu secara langsung, biarlah Tuhan Yesus tetap menyertai kami dalam Bina Iman pada hari ini. Semoga di Bina Iman kali ini kami dapat semakin mencintai Tuhan Yesus. Kami dapat semakin menyayangi Tuhan Yesus. Dan kami makin tahu siapa Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami dan keluarga kami, baik dalam Bina Iman ini maupun untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar ya teman-teman Bina Iman. Tuhan memberkati. Halo adik-adik ADC, jumpa lagi dengan Kak Ana di Bina Iman Online ADC bulan ini. Nah, bulan ini tema kita kitab suci, buku favoritku. Apa sih itu kitab suci? Kok bisa jadi buku favorit kita ya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak bulan September itu bulan apa? Kalau buat orang Katolik, ayo. Iya, bulan kitab suci. Nah, di bulan kitab suci ini kita diajak untuk lebih mencintai kitab suci karena ya kitab suci itu isinya firman-firman Allah dan ada rahasia-rahasia tentang kerajaan-kerajaan surga di dalamnya ya. Terus ada juga tuntunan-tuntunan hidup supaya kita tahu bagaimana Allah mengarahkan kita untuk berjalan dalam kehidupan kita ini. Juga kita bisa menemukan begitu banyak kisah-kisah yang menginspirasi hidup kita supaya kita kuat. Nah, jadi tahu ya, bulan kitab suci itu kita mesti ngapain? Harus lebih rajin membaca kitab suci supaya nanti setiap harinya semakin cinta sama kitab suci ya. Nah, itu namanya bulan kitab suci di kalender Katolik. Terus karena kita ngapain nih kalau di bulan kitab suci? Nah, di bulan kitab suci kita diajak lebih rajin lagi dalam membaca firman Allah, sehingga akhirnya kita semakin mencintai Allah dan merasakan sukacita lewat firman itu. Nah, siapa nih yang rajin membaca kitab suci di rumah? Ayo papa mama, rajin gak seperti adik-adik di ADC ini membaca kitab suci? Nah, kita harus rajin-rajin membaca kitab suci karena apa? Di dalam kitab suci itu banyak rahasia-rahasia yang Allah mau sampaikan untuk kehidupannya kita ya. Dan semakin kita membaca kitab suci, kita semakin sukacita karena firman Allah itu selalu membawa sukacita dalam hidup kita. Gitu ya adik-adik ya. Ayo ingat ya, harus rajin membaca kitab suci. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ana kasih ayat emas nih ya. Apa yuk ayat emasnya? Kita lihat sama-sama ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sekarang jelas ya. Jadi, kita makan doang gak kenyang kalau belum menyantap firman Allah juga yang ada di kitab suci. Nah, jadi
manusia hidup bukan dari roti. Karena kenapa? Kita bukan diciptakan hanya dari makanan, tapi dari roh Allah. Allah menciptakan kita dengan menghembuskan rohnya ke dalam diri kita. Jadi harus semakin cinta sama firman Allah, karena firman Allah yang memberikan kekenyangan untuk jiwa kita, untuk roh kita itu ya. Jadi adik-adik, walaupun kita makan roti nih, makan nasi atau makan apapun juga, kita belum kenyang kalau kita belum menyantap firman Allah. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini tadi hubungannya dengan kitab suci. Setiap manusia, walaupun makan dengan kenyang, tapi tanpa tuntunan dari firman Allah, maka akan tetap merasa lapar. Maka kita perlu terus mendengar dan membaca firman Allah. Nah, firman Allah adanya di mana? Ya di kitab suci, ya. Jadi, walaupun kita makan dari makanan yang kita makan biasa, tapi jiwa kita hanya bisa dikenyangkan oleh firman Allah, ya. Jadi tidak ada makanan yang bisa mengenyangkan jiwa kita selain firman Allah sendiri. Sekarang kita kenalan yuk sama kitab sucinya kita. Yang pertama, Perjanjian Lama. Ada terdiri dari 39 kitab. Banyak ya Kak Ana ya, 39 kitab. Banyak sekali. Terus adik-adik hafal nggak nih? Wah, Kak Ana aja nggak hafal. Ya, tapi kita mau belajar menghafalnya sama-sama ya. Oke, kita mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, lalu Ulangan, lalu ada kitab apa lagi nih? Yosua, nah kitab nabi-nabi, kitab hakim-hakim, ada kitab Rut, ada 1 dan 2 Samuel, ada 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, ada Ezra, ada Nehemia, terus ada lagi Esther, ada Ayub, terus ada Mazmur, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, terus ada Yesaya, terus ada Yeremia, terus ada Ratapan, ada Yehezkiel, ada Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleki. Nah, itu ya kitab-kitab perjanjian lama kita ya. Jadi ada 39 kitab totalnya ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Bagian kedua, yaitu Deuterokanonika. Deuterokanonika terdiri dari 8 kitab, yaitu Tobit, Yudit, tambahan Esther, kebijaksanaan, Sirak, Baruk, tambahan Daniel, 1 dan 2 Makabe. Nah, yang menggambarkan kisah-kisah yang menarik. Nah, itu ada di kitab Tobit, Yudit. Nah, ada kebijaksanaan juga di sini, kebijaksanaannya Salomo. Di sini yang kita kenal dari Raja Salomo yang sangat bijaksana. Jadi, kitab Deuterokanonika ini sangat menarik untuk dibaca juga karena banyak pesan-pesan kehidupan yang tertera dalam Deuterokanonika. Juga banyak penguatan-penguatan dan kebijaksanaan yang bisa kita teladani dari nabi-nabi dan Raja Salomo sendiri. Itu ya adik-adik. Nah, ini yang terkenal sampai ada lagunya. Kita lihat dulu ya kitabnya ya. Kitab Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab. Nah, 27 kitab ini apa aja? Kita nyanyikan aja ya sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Hore, udah ngerti ya sekarang kitab perjanjian baru apa aja? Nah, nanti kita belajar lagunya sama-sama ya. Pas adik-adik kita sudah bisa kumpul, nanti kita akan hafalkan lagu perjanjian baru ini lewat lagu ya. Oke adik-adik, suka ya sama lagunya ya? Nanti Kak Ana cari videonya, kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Ini nih kenapa Kak Ana bilang kalau kitab suci itu buku favoritku, karena banyak cerita menarik di kitab suci. Nah, Kak Ana itu paling seneng baca kisah-kisah nabi-nabi di perjanjian lama. Contohnya kisah Nabi Nuh dan bahterahnya, lalu kisah perjalanan Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar ke tanah Kanaan. Terus ada lagi kisah Nabi Ayub yang dicobai dan akhirnya Nabi Ayub berhasil. Lalu ada lagi kisah kepahlawanan Nabi Daniel yang dikurung di kandang singa, tapi singanya nggak makan dia loh. Hebat kan ya? Nah, terus ada lagi kisahnya Raja Daud melawan Goliat, raksasa Goliat. Cuman dengan ketapel dan sebuah batu. Karena imannya, Raja Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Lalu ada lagi nih sekarang kisah yang paling menarik di kitab perjanjian baru, yang adik-adik semua pasti juga senang untuk membacanya, karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Ada kisah kelahirannya Tuhan Yesus yang datang untuk kita semua ya di hari Natal. Lalu ada lagi kisah Yesus yang mati di kayu salib pada hari Jumat Agung untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan ada kisahnya Yesus bangkit di hari raya Paskah sebagai kemenangan atas maut. Begitu ya, banyak sekali kisah-kisah menarik di kitab suci kalau adik-adik mau membaca dengan rajin ya. Yuk, mari sama-sama kita baca kitab suci dengan rajin ya. Nah adik-adik, selesailah bina iman kita pada bulan ini, di bulan September, bulan kitab suci dengan tema kitab suci buku favoritku. Nah, harapannya Kak Ana, materi yang Kak Ana berikan ini bisa memberikan sukacita juga ya bagi adik-adik dalam membaca kitab suci. Nah, juga untuk papa dan mamanya bisa mendampingi adik-adik dalam bina iman seterusnya ya. Kita akan jumpa kembali dalam bina iman bulan depan. Lalu pesan Kak Ana, adik-adik harus jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu ya kalau misalnya tidak penting ya. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan. Lalu yang paling penting merayakan Ekaristi bersama papa dan mama ya, dan keluarga, supaya tetap merasakan sukacita Ekaristi walaupun kita hanya merasakan secara online ya. Kita percaya Tuhan Yesus tetap hadir di rumah kita masing-masing lewat Ekaristi online ya. Oke adik-adik, mari kita terus berdoa semoga kita cepat berkumpul kembali dan akhirnya bisa bina iman online sama-sama lagi ya. Selanjutnya kita ikuti kreativitas bersama dengan Kak Ari. Nanti setelah kreativitas jangan lupa difoto ya dan ditaruh di grup supaya kita bisa melihat sukacitanya adik-adik sama-sama. Apalagi kalau ada videonya, wah keren banget deh kayaknya deh ya. Oke adik-adik, salam kasih AADC. Semoga adik-adik sehat dan papa dan mama juga sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membuat kreativitas tentang buah-buah roh. Ya, buah-buah roh tadi bisa kita dapatkan
jika kita rajin apa? Rajin berdoa, rajin apa? Baca kitab suci, ya, rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita tempel-tempel yuk buah-buah rohnya. Nanti setelah ditempel, dipajang ya di kamarnya biar ingat buah-buah roh. Ya. Oke, sekarang kita ambil dulu buah roh yang pertama adalah kasih. Ya, yang seperti ini kasih. Warna apa ini kasih? Warna apa yo? Warna apa ini? Warna merah muda. Ya, kasih. Yuk dibuka double tipnya, kita tempel kasih paling atas. Yang paling utama adalah kasih. Kasih. Ya, sudah ditempel? Kalau sudah ditempel, kita ambil yang selanjutnya ya. Setelah kasih ada juga apa ini? Sukacita. Ya, sukacita juga adalah buah roh. Yuk kita tempel. Di bawahnya kasih. Di bawahnya kasih ada sukacita. Ya, sukacita. Lalu setelah sukacita boleh diambil lagi ada nih, damai sejahtera. Damai sejahtera. Warna apa ini? Damai sejahteranya warna apa? Warna biru muda. Warna biru muda damai sejahteranya. Kita tempel ya. Habis sukacita ada damai sejahtera. Nah, ini. Tempel ya. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Setelah itu ada apa lagi? Habis damai sejahtera ada kemurahan. Nah, ini kemurahan. 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 Warna apa kemurahan? Kemurahan warna hijau muda. Hijau muda ya. Tadi sukacita warna hijau tua. Kemurahan warna hijau muda. Ya, kita tempel di bawahnya damai sejahtera di sini. Kita tempel. Kayaknya salah deh Kakak Tari. Bukan kemurahan, tapi ada, maaf ya, ada kesabaran. Oh iya, aduh salah deh Kakak Tari. Ada kesabaran ya, kesabaran dulu. Kesabaran warna apa nih? Warna biru tua, kesabaran. Ya, tempel kesabaran di sini ya. Maaf ya, Kakak Tari salah. Ya, habis kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Iya, maaf ya tadi Kakak Tari salah. Iya, kesabaran, kemurahan. Setelah itu ada apa lagi? Ada, coba dites dulu. Oh iya benar, ada kebaikan. Setelah kemurahan ada kebaikan. Ya, kita tempel kebaikan di sini ya. Kebaikan. Ya, silakan ditempel. Ya, kebaikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lalu ada kebaikan. Nah, setelah kebaikan ada apa? Ada ini ya, kesetiaan. Bener gak nih? Iya, kesetiaan. Setelah kebaikan ada kesetiaan. Kesetiaan. Yuk kita tempel kesetiaan di bawahnya kebaikan ya. Ya, ada kesetiaan. Jadi ada apa nih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, lalu ada kesetiaan. Nah, sekarang kita ambil lagi, tinggal 2 lagi. Ada 2 lagi, ada lemah lembut. Lemah lembut warna apa nih? Merah muda. Ya, kalau ini tadi kesetiaan warna merah tua. Merah tua. Kalau ini merah muda. Ya, tempel lagi di sini ya. Lemah lembut. Ya,
ada lemah lembut. Lalu sekarang yang terakhir. Yang terakhir mau kita tempel adalah ini dia. Penguasaan diri. Ya, tempel paling bawah di sini. Kita tutup nih. Wah, buah apa nih jadinya nih? Buah apakah ini? Ada yang tahu buah apa ini? Semangka. Bukan ya? Semangka itu lingkaran. Kalau ini apa? Buah apa? Jambu. Buah jambu ya? Atau buah pir? Suka-suka deh mau buah apa boleh. Ya, ini jadi ditempel. Oke, kalau sudah ditempel, kita baca sama-sama ya dari sini. Kita baca sama-sama dari sini. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Nah, ada di mana ini? Di Alkitab, ada di kitab Galatia. Ya, ada di kitab Galatia. Ya, nah nanti ada dipajang di kamar ya, biar ingat buah-buah roh. Oke, sudah selesai kreativitas kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Bina Iman bulan ini. Sampai ketemu lagi bulan depan ya, adik-adik dan para orang tua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Gimana tadi Bina Imannya? Seru ya? Tadi juga udah sampai kreativitas bareng ya. Wah, pada keren-keren banget nih. Tadi judulnya apa? Kitab Suci adalah buku favoritku. Nah, sekarang setelah Bina Iman, setelah kreativitas, kita tutup dengan doa. Ya teman-teman, kita bersatu dalam doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih pula Bapa, karena pada hari ini kami boleh melakukan Bina Iman dan kreativitas bersama lagi. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa, sehingga kami bisa semakin mengenal Engkau dan semakin dekat dengan Engkau melalui kitab suci. Bantu kami Bapa, agar kami bisa membaca kitab suci tiap hari. Tuhan Yesus, berkatilah pula kami, agar kami selalu diberi kesehatan di tengah masa pandemi ini, sehingga masa pandemi ini bisa segera berakhir dan kami boleh kembali berkumpul bersama untuk bina iman lagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu kepada kami, karena hanya Engkaulah
kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian teman-teman doa penutupnya. Sampai jumpa lagi ya di Bina Iman selanjutnya. Dadah. Tuhan memberkati.